Perkenalkan, nama saya Marcelino Luis Fernando. Saya sebagai hakim anggota 1. NIM saya 19010, nolnya 4 kali, 214. Perkenalkan, saya Ikhwan Mahyudi. Saya sebagai penggugat NIM 102. Perkenalkan, nama saya Petrus Delegit Penjukang, NIM 1901 04152. Perkenalkan, nama saya Ibnu Sina Leksoe. Saya di sini berperan sebagai kuasa hukum penggugat NIM 1801 05 kali 69. Perkenalkan, nama saya Aldina Ramadan. Saya sebagai kuasa hukum tergugat dengan NIM 235. Perkenalkan, nama saya Devin Firman Ramadan, bertugas sebagai petugas persidangan dan saksi ahli NIM 19010.111. Perkenalkan, saya Paulinus Tiberiana Putra Duari, NIM 1901 04 kali 148, berperan sebagai saksi penggugat 1. Perkenalkan, nama saya Pascal Alessandro Pani. Saya sebagai saksi penggugat 2 NIM 177. Perkenalkan, nama saya Gier Leonaxco Penompa, berperan sebagai saksi tergugat NIM 191. Perkenalkan, nama saya Devi Patmarani Perpatasari sebagai panitra NIM 1901 04 kali 178. Sidang pertama, Jakarta 15 April 2016. Sidang sengketa tata usaha negara nomor 205-G-2016-PTUN Jakarta. Antara Iwan sebagai penggugat melawan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai tergugat. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Kepada para peserta sidang, silahkan persiapkan hal-hal yang berkenaan dengan persidangan, agar tidak mengganggu jalannya proses persidangan. Hari ini, tanggal 15 April 2016, sidang sengketa tata usaha negara nomor 205-G-2016-PTUN Jakarta dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin dimohon untuk tenang selama proses persidangan. Setelah melalui pemeriksaan pendahuluan dan rapat permusyawaratan yang dilaksanakan tanggal 11 Maret 2016, maka dinyatakan bahwa gugatan dapat diterima. Selanjutnya sidang dapat dimulai. Kepada panitera, apakah penggugat dan tergugat sudah hadir? Penggugat dan tergugat sudah hadir, Pak Hakim. Baik, persilahkan mereka dihadapkan ke muka sidang. Baik, Pak Hakim. Para pihak dipersilakan memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Apakah benar saudara sebagai pihak dalam perkara ini? Benar, Pak Hakim. Saya penggugat dalam perkara ini. Apakah Anda telah dipanggil secara patut? Saya sudah dipanggil secara patut, Pak Hakim. Dapatkah saudara memperlihatkan surat panggilan tersebut? Dapat, Pak Hakim. Baik. Kepada saudara penggugat, sebutkan identitas nama saudara. Nama Ikhwan Mahyudi, Pak Hakim. Apakah pekerjaan saudara? Wira swasta, Pak Hakim. Dapatkah saudara menunjukkan identitas saudara? Dapat, Pak Hakim. Baik, terima kasih kepada saudara penggugat. Apakah dalam hal ini Anda didampingi oleh penasihat hukum? Iya, Pak Hakim. Apakah saudara dapat menghadirkan penasihat hukum saudara? Dapat, Pak Hakim. Kuasa hukum penggugat dipersilakan maju ke muka sidang. Benarkah saudara sebagai kuasa hukum penggugat dalam perkara ini? Benar, Pak Hakim. Kalau benar, tolong tunjukkan surat kuasa saudara.
Baik. Apakah benar saudara sebagai pihak tergugat dalam perkara ini? Benar Pak Hakim. Apakah saudara telah dipanggil secara patut? Saya telah dipanggil secara patut Pak Hakim. Saudara tergugat, sebutkan nama saudara. Nama saya Petrus Kaligit Panjukang Pak Hakim yang mulia. Tempat dan tanggal lahir saudara? Jakarta 1 Januari 1985. Apa jabatan saudara? Jabatan saya sebagai Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan, Hakim yang mulia. Dapatkah saudara menunjukkan identitas saudara? Baik. Apakah dalam hal ini saudara didampingi oleh penasihat hukum? Dapat Pak Hakim. Dapatkah saudara menghadirkan penasihat hukum saudara tersebut? Dapat Pak Hakim. Kuasa hukum tergugat dipersilakan menuju ke muka sidang. Silakan menempati tempat yang telah disediakan. Benarkah saudara kuasa hukum tergugat dalam perkara ini? Benar Pak Hakim. Tolong saudara tunjukkan surat kuasa. Baik. Kuasa hakim tergugat, kuasa hukum tergugat, maaf. Apakah perlu dibacakan surat gugatan kembali? Bapak Hakim yang mulia, kami mohon dengan sangat agar gugatan tersebut dapat dibacakan kembali. Baiklah, kami akan membacakan kembali surat gugatan tersebut. Baik, saya akan membacakan surat gugatan. Jakarta, tanggal 22 Maret 2016 kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini, yang bernama Ikhwan Wahyudi, warga negaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kampung Melayu Kecil, RT 03 RW 11, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil. Dalam hal ini, memilih tempat kedudukan hukum di kantor kuasanya tersebut di bawah ini, berdasarkan surat kuasa nomor 009-J garis tun garis miring 9 garis miring 16 tertanggal 19 Maret 2016. Dalam hal ini diwakil oleh kuasanya Ibnu SNA SH MH, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat, kantor advokat Yayasan Ciliwung Merdeka, beralamat pada kantor di Jalan Kebon Pala 2 nomor 7C RT 04 RW 04 Kampung Melayu Jatinegara Jakarta Timur. Hendak menandatangani dan mengajukan surat gugatan ini selanjutnya akan disebut sebagai penggugat. Dengan ini penggugat hendak mengajukan gugatan terhadap Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan di Jalan Prapanca Raya nomor 9 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Selanjutnya akan disebagai tergugat. Adapun mengenai dudukan persoalan adalah sebagai berikut. Objek sengketa yang pertama, surat Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan nomor 1779 garis miring 1 garis 758.2 perihal surat peringatan 1 yang ditujukan kepada para pemilik atau penghuni bangunan yang terletak di bantaran kali Ciliwung RW 09
RW 010. Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Nomor 2, Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Administrasi Jakarta Selatan nomor 1837-1.758.2 perihal surat peringatan 2 yang ditujukan kepada para pemilik atau penghuni bangunan yang terletak di bantaran Kali Ciliwung, RW 09, RW 010, RW 011, dan RW 012. Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Yang ketiga, Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Administrasi Jakarta Selatan, nomor 1916-1.758.2 perihal surat peringatan 3 yang ditujukan kepada para pemilik atau penghuni bangunan yang terletak di bantaran Kali Ciliwung, RW 09, RW 010, RW 011, dan RW 012. Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Tengah waktu gugatan bahwa dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Yang kedua, bahwa pada tanggal 26 Februari 2016 tergugat telah mengeluarkan surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Administrasi Jakarta Selatan nomor 1779-1.758.2 tertanggal 30 Agustus 2016 perihal surat peringatan 1 yang ditujukan kepada para penggugat. Kepentingan penggugat yang dirugikan bahwa penggugat adalah warga negara Indonesia selaku pemilik tanah dan bangunan yang terletak pada RW 9, RW 10, RW 11, dan RW 12, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Adapun secara garis besarnya sebagai berikut. Yang pertama, bahwa kepentingan para penggugat telah dirugikan karena selama para penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Bukit Duri tidak pernah mendapatkan pemberitahuan atau peringatan atau teguran atau gangguan dari pihak manapun sejak zaman pemerintah Hindia Belanda maupun pemerintahan Indonesia. Yang kedua, bahwa selama para penggugat tinggal di wilayah Bukit Duri, tanah dan bangunan milik mereka tidak pernah disebutkan sebagai hunian yang bersifat ilegal. Tiba-tiba, tanpa pemberitahuan dan konsultasi publik dengan para penggugat, tanah dan bangunan mereka dimasukkan ke dalam program normalisasi Sungai Ciliwung dan pembangunan jalan inspeksi berdasarkan peraturan daerah DKI Jakarta nomor 1 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah 2030 tabel 6.3.3.4 dan poin 3.3.6. Yang ketiga, bahwa pemerintahan Provinsi DKI Jakarta kemudian menjabarkan lebih detail program normalisasi Sungai Ciliwung dan pembangunan jalan inspeksi tersebut melalui peraturan Gubernur nomor 163 tahun 2012 tentang penguasaan perencanaan atau peruntukan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Rencana Trits Kali Ciliwung dari pintu air Manggarai sampai Kampung Melayu. Yang keempat, bahwa Pergub nomor 163 tahun 2012 sebagai dasar hukum pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Rencana Trits Kali Ciliwung dari pintu air Manggarai sampai Kampung Melayu ditetapkan
di Jakarta pada tanggal 28 September tahun 2012 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober tahun 2012. Yang kelima, bahwa kemudian pada tanggal 17 Desember 2014, Gubernur DKI Jakarta menetapkan keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 2181 tahun 2014 tentang perpanjangan penetapan lokasi untuk pelaksanaan. Yang keenam, bahwa pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum rencana Trek Kali Ciliwung dari pintu air Manggarai sampai Melayu merupakan program nasional yang dilaksanakan berdasarkan Pergub nomor 163 tahun 2012 Junto Kementerian Gubernur nomor 2181 tahun 2014 dengan menggunakan mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan umum sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Kewenangan mengadili. Yang pertama, konkret karena objek gugatan berupa. Yang pertama ada A. Surat Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, Kota Administrasi Jakarta Selatan, nomor 1799-1.758.2 tertanggal 30 Januari 2016. Yang B. Surat Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan, nomor 1837-1.758.2 tertanggal 7 Februari tahun 2016 perihal surat peringatan 2. Yang C sebagai berikut. Surat Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan nomor 1986-1.758.2 tanggal 26 Februari 2016 perihal surat peringatan 3. Yang kedua ada individual, yaitu karena objek gugatan tersebut ditujukan dan berlaku khusus kepada para pemilik atau penghuni yang terletak di bantaran Kali Ciliwung, RW 09 dan RW 10, RW 11 dan RW 12, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan. 3. Final, karena objek gugatan tersebut sudah didefinitif dan menimbulkan suatu akibat hukum di mana berdasarkan objek gugatan tersebut apabila para penggugat dalam jangka waktu 1 kali 24 jam sejak dikeluarkannya objek gugatan tidak membongkar bangunan, maka tim penertiban tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan akan menertibkan dan segala risiko akibat penertiban tersebut tanggung jawab para penggugat. Alasan gugatan. Yang pertama, bahwa objek gugatan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Yang kedua, bahwa pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan A. Asas legalitas. Yang ke B. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dan C. AU. Yang ketiga, bahwa yang dimaksud dengan asas legalitas dalam penjelasan pasal 5 huruf A Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan administrasi pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan dan atau tindakan dibuat oleh badan atau pejabat pemerintahan. Yang keempat, bahwa yang dimaksud dengan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam pasal 5 huruf B Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan badan dan atau pejabat pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar warga masyarakat sebagaimana dijamin dalam undang-undang. Nomor 5, bahwa objek gugatan bertentangan juga dengan asas-asas umum. Pokok menyatakan bahwa yang pertama, surat Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan nomor 1779-1.758.2
1.758.2 tertanggal 30 Januari 2016. 2. Surat Kepala Satuan Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan nomor 1837-1.758.2 tertanggal 7 Februari 2016. 3. Surat Kepala Satuan Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan nomor 1916-1.758.2 tertanggal 26 Februari 2016 adalah tidak sah sehingga harus dicabut. Tambahan, mewajibkan tergugat untuk tidak melanjutkan rencana penertiban surat perintah bongkar paksa untuk wilayah Bukit Duri RW 9, 10, 11, dan 12. Memerintahkan tergugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun yang terkait dengan pelaksanaan penertiban di Kali Ciliwung RW 09, 10, 11, dan 12, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Sekian surat gugatan sudah selesai saya bacakan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada pihak tergugat, apakah saudara sudah mendengar isi dan mengerti isi gugatan dari penggugat tersebut? Iya, Pak Hakim. Hormat. Apakah saudara keberatan dengan surat gugatan tersebut? Iya, Pak Hakim yang terhormat, kami keberatan dengan isi surat gugatan tersebut. Apakah saudara sudah mempersiapkan eksepsi secara lisan ataupun tulisan atas gugatan tersebut? Kami belum mempunyai eksepsi baik lisan maupun tulisan, Pak Hakim yang mulia. Kami mohon Pak Hakim memberikan waktu agar kami bisa mempersiapkannya terlebih dahulu. Baiklah, mengingat atas asas peradilan kita cepat, sederhana, dan murah, agar saudara mempersiapkan 1 minggu setelah sidang ini. Baik, Pak Hakim yang mulia. Setelah mendengar gugatan yang telah dibacakan dan atas keberatan pihak tergugat, maka untuk menunggu pihak tergugat mempersiapkan jawaban atau eksepsinya atas gugatan tersebut, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 22 April 2016. Kepada pihak yang berperkara diharapkan kehadirannya pada sidang tersebut tanpa harus melalui pemanggilan terlebih dahulu, dan dengan ini dinyatakan bahwa para pihak telah dipanggil secara patut. Sidang hari ini ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Sidang kedua Jakarta 22 April 2016, sidang sengketa tata usaha negara nomor 205-G-2016-PT UN Jakarta antara Ikhwan sebagai penggugat melawan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai tergugat. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hari ini tanggal 22 April 2016, sidang tata usaha negara nomor 205-G-2016-PT UN Jakarta dibuka dan terbuka untuk umum. Panitera, apakah penggugat dan tergugat sudah hadir? Penggugat dan tergugat telah hadir, Pak Hakim yang mulia. Baik, tolong persilakan mereka untuk masuk dihadapkan ke muka sidang. Baik, Pak Hakim, para pihak dipersilakan memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Bagaimana pihak tergugat dan penggugat? Apakah sidang sudah bisa kita mulai? Sudah, Pak Hakim yang mulia. Yang mulia. Pihak tergugat, apakah saudara telah menyiapkan gugatan penggugat tersebut? Sudah, yang mulia. Saya sudah menyiapkan eksepsi atas gugatan penggugat secara tertulis, Pak Hakim. Silakan saudara bacakan jawaban gugatan tersebut. Baik, Pak Hakim yang mulia, terima kasih. Saya akan membacakan jawaban atas gugatan penggugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, perihal jawaban gugatan dalam perkara nomor 205-G-2016
garing PTUN Jakarta. Untuk dan atas nama tergugat kepada Satuan Polisi Pamung Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 1872 garing 1.87 tanggal 9 Maret 2016, dengan ini menyampaikan jawaban atas gugatan penggugat perkara nomor 205 garing G garing 2016 garing PTUN Jakarta. Antara lain sebagai berikut. Dalam eksepsi yang pertama, eksepsi surat kuasa para penggugat tidak berwenang dan tidak berkualitas, bahwa para penggugat memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya mewakili di PTUN Jakarta dalam perkara nomor 205 garing G garing 2006 garing PTUN Jakarta. Namun kuasa hukumnya tidak berwenang dan tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan dan beracara dalam perkara aku dalam mewakili kepentingan para penggugat karena tidak memiliki petikan berita acara sumpah sebagaimana surat Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon Majelis Hakim PTUN Jakarta untuk menyatakan gugatan para penggugat ditolak untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Yang kedua, eksepsi kedudukan para penggugat atau legal standing, bahwa tergugat sangat meragukan keberadaan atas identitas para penggugat dalam gugatan akuo dengan alasan bahwa para penggugat selain tidak dapat membuktikan atas hak kepemilikan tanah secara yuridis formal, juga diragukan identitasnya. Yang ketiga, bahwa gugatan para penggugat prematur. Para penggugat menuntut untuk dibatalkan objek gugatan, yakni Surat Peringatan 1 nomor 1779 garing 1.758.2 tanggal 30 Januari 2016. Yang kedua, Surat Peringatan 2 nomor 1837 garing 1.758.2 tanggal 7 Februari 2016. Surat Peringatan 3 nomor 1916 garing 1758.2 tanggal 26 Februari 2016 yang ditujukan kepada para pemilik atau penghuni bangunan yang terletak di Antaran Kali Ciliwung, RW 9, RW 10, RW 11, dan RW 12, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kemudian, dalil gugatan para penggugat tersebut adalah prematur karena para penggugat haruslah membuktikannya di pengadilan, dan perlu kami jelaskan kepada Majelis Hakim yang mulia, tergugat tidak menyalahi kewenangan yang dimilikinya sebagai diatur ketentuan sebagai berikut: Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan Peraturan Gubernur Nomor 221 Tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007. Selanjutnya, gugatan para penggugat kabur dan tidak jelas. Bahwa para penggugat mendalilkan pada posita gugatannya memiliki tanah secara turun-temurun sejak zaman pemerintahan Belanda yang masing-masing terletak di RW 9, RW 10, RW 11, dan RW 12 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Namun tidak dapat menjelaskan batas tanah masing-masing para penggugat, bahwa jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 565 garing SIP garing 1973 menyatakan kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima. Selanjutnya, gugatan para penggugat kurang pihak. Para penggugat mendalilkan adalah pemilik tanah yang terletak antara lain di RW 10, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan sesuai data pada Kelurahan Bukit Duri sebanyak 14 orang menempati lokasi tanah
PJKA, Kecamatan Tebet. Oleh karena itu, lebih jelasnya perkara aku sebenarnya para penggugat mengikut sertakan PJKA sebagai pihak dalam perkara aku. Berdasarkan uraian tersebut di atas, tergugat mohon kiranya majelis hakim berkenan memutus dalam eksepsi di atas dengan amar putusan sebagai berikut. Yang pertama, menerima seluruh eksepsi tergugat. Yang kedua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini untuk keseluruhan tingkat pengadilan. Selanjutnya, dalam penundaan. Yang pertama, bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan menggugat dalam penundaan kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya. Yang kedua, dalil-dalil yang dikemukakan para penggugat antara lain yang mewajibkan tergugat untuk tidak melanjutkan rencana penertiban surat perintah bongkar paksa untuk wilayah Bukit Duri RW 9, RW 10, RW 11, dan RW 12 Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan adalah salah dan tidak tepat karena tergugat sesuai ketentuannya hanya menerbitkan surat peringatan bukan surat perintah bongkar paksa. Yang kedua, memerintahkan tergugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun yang terkait dengan pelaksanaan penertiban bangunan yang terletak di bantaran Kali Ciliwung RW 9, RW 10, RW 11, dan RW 12, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kemudian yang ketiga dalam pokok perkara, bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil penggugat kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya. Yang kedua, bahwa apa yang telah tergugat kemukakan dalam eksepsi dan dalam penundaan termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara. Yang ketiga, bahwa dalil gugatan menggugat pada angka 31 akan kami tanggapi tahapan yang dimaksud oleh penggugat tidak pada proyek normalisasi Tris Kali Ciliwung karena proyek tersebut adalah untuk mengembalikan fungsi sungai dari penghuni liar di atas bantaran kali. Yang keempat, bahwa dalil-dalil gugatan para penggugat pada posita gugatannya angka 32, 33, 34, 35, dan 36 tidak akan kami tanggapi karena merupakan pengulangan yang tidak jelas dan tidak sistematis serta tidak ada hubungannya dengan objek gugatan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa surat atau keputusan tergugat secara prosedur atau formal dan secara material atau substansial adalah tidak mengandung cacat hukum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, tergugat mohon kiranya majelis hakim yang mulia agar berkenan memeriksa perkara ini dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut. Yang pertama, menerima seluruh dalil-dalil tergugat dalam pokok perkara. Yang kedua, menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Yang ketiga, menyatakan penerbitan surat peringatan 1 nomor 1779/1.758.2 tanggal 30 Januari 2016, surat peringatan nomor 1837/1.758.2 tanggal 7 Februari 2016 dan surat peringatan nomor 1916/1.758.2 tanggal 26 Februari 2016 yang ditujukan kepada para pemilik atau penghuni bangunan yang terletak di bantaran Kali Ciliwung, RW 9, RW 10, RW 11, dan RW 12, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah sah secara hukum yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Selanjutnya yang keempat, menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara ini untuk keseluruhan. Sudah yang mulia.
selesai membacakan jawaban gugatan? Sudah selesai, Yang Mulia. Baik. Apakah ada yang ingin saudara sampaikan berkenaan dengan jawaban gugatan tersebut? Baik, Pak. Hakim. Silakan saudara sampaikan hal yang berkenaan dengan jawaban gugatan tersebut. Bapak Hakim yang mulia, pada dalil gugatan yang kami layangkan yang berisikan tentang ketidakpuasan dari klien saya adalah karena surat keputusan tersebut dianggap tidak sesuai dengan peraturan daerah Kota Jakarta. Selanjutnya, kepada hakim anggota, apakah ada pertanyaan? Ada Saudara kuasa hukum penggugat, saudara tadi mengatakan bahwa tergugat terlebih dahulu melakukan pemberitahuan secara lisan dan tulisan, tetapi dalam pelaksanaannya oleh tergugat pada penggugat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bisa saudara buktikan bahwa pelaksanaannya kepada penggugat tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku? Bisa Pak Hakim yang terhormat, dibuktikan dengan tidak adanya surat panggilan terhadap penggugat sebelum mengeluarkan SK nomor 1872/187 tanggal 9 September 2016. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah ada ingin saudara kemukakan berkenaan dengan argumen dari pihak tergugat? Pihak penggugat, Tergugat. pihak tergugat bagaimana? Ada Pak Hakim yang mulia, berkenaan dengan argumen tadi, pihak penggugat tersebut tidak benar Pak Hakim, karena pihak tergugat dalam penggusuran rumah warga Bukit Duri. Bagaimana prosedur yang Anda maksudkan? Prosedurnya yaitu dalam penggusuran rumah warga Bukit Duri, maka harus ada pemberitahuan kepada pihak yang bersangkutan dan harus ada persetujuan dari instansi yang terkait. Kemudian harus ada alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan penggusuran rumah tersebut. Bisakah saudara buktikan bahwa pemeriksaan tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku? Bisa Pak Hakim. Dalam membuat surat keputusan tersebut kepada oleh Bupati kepada penggugat, tergugat mengikuti cara yang benar Pak Hakim yang mulia. Yang pertama yaitu telah melakukan panggilan lisan, dalam hal ini timnya. Yang kedua, tergugat telah melakukan panggilan secara tertulis kepada penggugat, dalam hal ini yang dibentuk oleh wali kota. Selanjutnya, apakah hakim anggota ada pertanyaan? Ada Pak Hakim. Saudara kuasa hukum tergugat, tolong saudara tunjukkan surat-surat yang berkenaan dengan penjelasan saudara tadi. Saudara tergugat, apakah benar saudara pernah menerima surat panggilan yang disebutkan oleh pihak penggugat? Tidak pernah, Pak Hakim. Kuasa hukum penggugat, apakah ada yang perlu saudara kemukakan lagi? Ada Pak Hakim yang mulia. Bolehkah kami melihat surat panggilan? Boleh, silakan maju kepada penggugat dan kuasa hukumnya untuk maju. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin disampaikan?
Pak Hakim yang mulia. Silakan. Bapak Hakim yang mulia, pihak kami telah memberikan surat peringatan secara tertulis berupa surat keputusan tersebut. Jika surat tersebut tidak sampai ke tangan penggugat, maka itu bukan kesalahan dari pihak kami. Cukup Pak Hakim. Udah lom deh Mbak Pak. Baiklah, kepada pihak penggugat dan tergugat, apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Tidak Pak Hakim. Akan tetapi bila diizinkan kami meminta agar sidang ditunda selama 7 hari karena kami akan menghadirkan saksi-saksi Pak Hakim yang mulia. Pada Panitera, 1 minggu setelah sidang ini dilaksanakan, tepatnya tanggal berapa? Tanggal 29 April. Oke, baiklah. Permintaan saudara kami terima. Atas permintaan tergugat, maka sidang ditunda dan dilanjutkan 7 hari setelah sidang ini ditetapkan. Tepatnya pada tanggal 29 April 2016. Dengan ini, pihak-pihak yang berkepentingan diharapkan kehadirannya pada sidang berikutnya. Dan dengan ini dinyatakan bahwa para pihak telah dipanggil secara patut. Sidang hari ini ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Sidang ketiga Jakarta 29 April 2016. Sidang sengketa tata usaha negara nomor 205/K/2016 Jakarta. Majelis Hakim akan masuk ke ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Hari ini tanggal 29 April 2016, sidang tata usaha negara nomor 205/G/2016 Jakarta dibuka dan terbuka untuk umum. Pada Panitera, apakah pihak penggugat dan tergugat telah hadir? Tolong Panitera persilahkan mereka untuk dihadapkan ke muka sidang. Baik Pak Hakim yang mulia, para pihak dipersilakan memasuki ruang sidang dan menempati tempat duduk. Bagaimana pihak penggugat dan tergugat? Apakah sidang sudah bisa kita lanjutkan? Sudah Pak Hakim yang mulia. Baik, silahkan kepada penggugat untuk membacakan repliknya. Sudah Pak Hakim yang mulia. Kepada penggugat, apakah repliknya sudah siap? Pada yang terhormat Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di Jakarta. Dengan hormat, tentukan atas nama serta guna kepentingan penggugat berdasarkan surat kuasa tanggal 31 Januari 2016, saya yang namanya disebut di bawah ini. Musna Letsoin, SHMH, semuanya adalah pejabat dan staf pada kantor advokat Yayasan Ciliwung Merdeka berkedudukan di Jalan Kebun Pala 2 nomor 7C RT 04 RW 04 Kampung Melayu Jatinegara Jakarta. Dengan ini hendak menyampaikan replik sehubungan dengan jawaban gugatan sebagaimana yang telah disampaikan oleh tergugat dan tanggal 26 September 2016 sebagai berikut.
dalam eksepsi 1 bahwa penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil tergugat dan tidak memiliki dasar sama sekali. 2 bahwa ternyata tergugat tidak cermat dan mempelajari isi dan maksud gugatan penggugat sehingga telah salah dalam perkara ini. 3 bahwa penggugat dengan tegas menolak seluruh eksepsi tergugat dalam pokok perkara. 1 bahwa penggugat tetap pada gugatannya. 2 bahwa penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil tergugat yang diajukan dalam jawaban tertulis tertanggal 26 Februari 2016 nomor 205-G 2016 PTWN Jakarta, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh penggugat. 3 bahwa tindakan tergugat dalam menerbitkan 1 surat kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan nomor 1779/1782 perihal surat peringatan 1 SP 1 yang diajukan kepada para pemilik penghuni bangunan yang terletak di bantaran Kali Ciliwung RW 09 RW 0110 RW 011 dan RW 012 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebel, Kota Administrasi Jakarta Selatan di Jakarta. 2 surat kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan nomor 1837/17582 perihal surat peringatan 2 SP2 yang ditujukan kepada para pemilik penghuni bangunan yang terletak di bantaran Kali Ciliwung RW 09 RW 010 RW 011 dan RW 012 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebel, Kota Administrasi Jakarta Selatan di Jakarta. 3 surat kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan nomor 1916-1758 perihal surat peringatan 3 SP3 yang ditujukan kepada para pemilik penghuni bangunan yang terletak di bantaran Kali Ciliwung RW 09 RW 010 RW 011 dan RW 012 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan di Jakarta. Tidak memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas keselamatan. 4 bahwa benar objek gugatan yang tertanggal dan telah disebutkan telah merugikan para penggugat. Penundaan penangguhan menyatakan agar pelaksanaan keputusan 1 surat kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan nomor 1779/17582 perihal surat peringatan 1 SP1 yang ditujukan kepada para pemilik penghuni bangunan yang terletak di bantaran Kali Ciliwung RW 09 RW 010 RW 011 dan RW 012 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan di Jakarta. 2 surat kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan nomor 1837/17582 perihal surat peringatan 2 SP2 yang ditujukan kepada para pemilik penghuni bangunan yang terletak di bantaran Kali Ciliwung RW 09 RW 010 RW 011 dan RW 012 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan di Jakarta. 3 surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan nomor 1916/1758 perihal surat peringatan 3 SP3 yang ditujukan kepada para pemilik penghuni bangunan yang terletak di bantaran Kali Ciliwung RW 09 RW 01 RW 011 dan RW 012 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan di Jakarta. Terhadap penggugat ditunda atau ditangguhkan selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam pokok perkara 1 mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. 2 menyatakan batal atau tidak sah
Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan nomor 1739/17582 perihal surat peringatan SP1 yang ditujukan kepada para pemilik atau penghuni bangunan yang terletak di bantaran Kali Ciliwung RW 09 RW 010 RW 011 dan RW 012 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan di Jakarta. 2. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Administrasi Jakarta Selatan nomor 18337/17582 perihal surat peringatan 2 SP2 yang ditujukan kepada para penghuni bangunan yang terletak di bantaran Kali Ciliwung RW 09 RW 01 RW 011 dan RW 012 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan di Jakarta. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan nomor 1916/1758 perihal surat peringatan SP3 yang ditujukan kepada para pemilik penghuni bangunan yang terletak di bantaran Kali Ciliwung RW 09 RW 010 RW 011 dan RW 012 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan di Jakarta. 3. Memerintahkan tergugat untuk mencabut semua surat putusannya. 4. Yang hukum tergugat untuk membayar ongkos perkara. Jakarta 25 April 2016. Hormat saya kuasa hukum penggugat Ibnu Sina Letsoin SHMH. Terima kasih. Silakan pihak tergugat, apakah sudah mempersiapkan dupliknya? Sudah, Bapak Hakim. Baik, silakan dibacakan. Terima kasih, Bapak Hakim yang mulia. Sama-sama. Dalam hal ini, saya akan membacakan duplik dalam sengketa tata usaha negara perkara nomor 205/G/2016/PT UN Jakarta di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di Jakarta, dengan hormat untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan selaku tergugat berdasarkan surat kuasa nomor 1872/1.87 9 Maret 2016 kami yang namanya tersebut di bawah ini Aldin SHMH semuanya adalah pejabat dan staf pada kantor advokat kantor Satuan Polisi Pamong Praja berkedudukan di Jalan Prapancaraya nomor 9 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Dengan ini hendak menyampaikan duplik sehubungan dengan replik sebagaimana yang telah disampaikan oleh penggugat tertanggal 10 Oktober 2016 sebagai berikut. Dalam eksepsi, yang pertama bahwa tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil penggugat. Yang kedua bahwa mempertegas bukti perolehan tanah yang diperoleh berdasarkan surat penyerahan nomor 20 tanggal 10 April 2013 antara Aiman Muhyiddin dan Sofian kemudian beralih kepada Syarif Mubin Dewa berdasarkan surat penyerahan nomor 384/PS/2013 tanggal 18 Juni 2013 seharusnya dibuktikan kasusnya perdata, maka bukan objek gugatan tata usaha negara sebagaimana pasal 1 angka 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, di mana tugas dan fungsi administrasi pertanahan telah dilakukan secara prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Kemudian dalam pokok perkara, yang pertama bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil replik penggugat. Yang kedua bahwa tergugat dalam menerbitkan objek gugatan berupa Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan nomor
1779/1.758.2 perihal surat peringatan 1 yang ditujukan kepada pemilik atau penghuni bangunan yang terletak di bantaran Kali Ciliwung, RW 9, RW 10, RW 11, dan RW 12. Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Selanjutnya surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Administrasi Jakarta Selatan, nomor 1837/1.758.2 perihal surat peringatan 2 yang ditujukan kepada para pemilik atau penghuni bangunan yang terletak di bantaran Kali Ciliwung, RW 9, RW 10, RW 11, dan RW 12, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan. Selanjutnya surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jakarta Selatan nomor 1916/1.758.2 perihal surat peringatan 3 yang ditujukan kepada para pemilik atau penghuni bangunan yang terletak di bantaran Kali Ciliwung, RW 9, RW 10, RW 11, dan RW 12, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Selanjutnya, penundaan atau penangguhan menyatakan agar pelaksanaan surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan nomor 1779/1.758.2 perihal surat peringatan 1, surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan nomor 1837/1.758.2 perihal surat peringatan 2 dan surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan nomor 1916/1.758.2 perihal surat peringatan 3 terhadap diri penggugat masih terus dapat dilaksanakan sesuai dengan SK selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam pokok perkara, yang pertama menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua menyatakan bahwa surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jakarta Selatan nomor 1779/1.758.2 perihal surat peringatan 1, surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan nomor 1837/1.758.2 perihal surat peringatan 2 dan surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Administrasi Jakarta nomor 1916/1.758.2 perihal surat peringatan 3 yang selanjutnya menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Nama saya kuasa hukum tergugat. Terima kasih Pak Hakim. Baik. Kepada pihak tergugat dan penggugat, apakah ada yang ingin ditambahkan? Ada Pak Hakim yang mulia. Silakan. Terima kasih Pak Hakim. Perlu diingat bahwa klien kami mengeluarkan surat keputusan nomor 06/2/1180/2016 tentang penggusuran rumah warga Bukit Duri. SK tersebut ditujukan kepada saudara Ikhwan Wahyudi berdasarkan suatu alasan yang tidak kuat di mana surat keputusan tersebut berdasarkan keputusan Wali Kota Jakarta selaku pimpinan di Kota Jakarta dan bahwa surat keputusan tersebut sudah memenuhi prosedur yang merapat dalam peraturan daerah Kota Jakarta pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Saudara hukum tergugat, adakah bukti yang dapat memperkuat argumen saudara? Ada Pak Hakim yang mulia. Untuk lebih jelasnya, kami menghadirkan saksi ke muka sidang untuk didengarkan kesaksiannya.
Silakan dihadapkan ke muka sidang saksi yang Anda maksud. Baik, Pak Hakim yang mulia, kami akan memanggil pegawai Badan Pengawas Daerah Kota Jakarta. Kepada saksi dipersilakan masuk ke ruangan sidang. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui bahwa saudara dihadapkan dengan alasan apa? Tahu yang mulia. Saudara saksi, tolong sebutkan identitas saudara. Baik, nama saya Gier Leonaksko Penompa yang mulia. Tempat dan tanggal lahir saudara. Jakarta 1 Januari 1975. Agama saudara apa? Islam yang mulia. Apakah saudara ada hubungan darah atau keluarga dengan pihak tergugat? Tidak yang mulia. Apakah saudara bersedia disumpah dalam memberikan kesaksian menurut agama yang saudara anut? Bersedia yang mulia. Baik, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, yang sebenar-benarnya, yang tidak lain dan tidak bukan, yang tidak lain dan tidak bukan, yang sebenarnya. yang sebenarnya. Saudara saksi, apakah saudara pernah melakukan panggilan lisan atau tulisan kepada penggugat? Ya, saya pernah memberikan informasi secara lisan maupun tulisan kepada yang bersangkutan melalui telepon terhadap pemilik tanah dan rumah Bukit Duri. Selanjutnya, apakah hakim anggota ada pertanyaan? Ada hakim. Kepada saudara saksi, berapa kali saudara saksi memberikan informasi melalui telepon kepada penggugat dan apa alasan penggugat dan tanggal berapa? Saya memberi peringatan panggilan lisan 1 kali pada tanggal 7 Februari 2016 yang mulia, dan jawabannya bahwa penggugat akan mempertimbangkannya. Selanjutnya, apakah hakim anggota ada pertanyaan lagi? Ada hakim. Saudara saksi, hukum penggugat, apakah ada yang ingin saudara sampaikan terkait kesaksian tersebut? Ada Pak Hakim yang mulia. Ya, silakan. Pak Hakim, bahwa saksi yang saya memberikan panggilan pada tanggal 7 Mei 2016 dan SK dikeluarkan pada tanggal 2 Mei 2016, jika diperhatikan jangka waktu pengeluaran surat keputusan dan panggilan yang dilakukan kepada penggugat tidak relevan. Seharusnya dilakukan panggilan secara tertulis kepada penggugat sebelum mengeluarkan surat keputusan. Sedangkan dalam fakta perkara ini tidak ada panggilan secara tertulis, ada panggilan lewat telepon dan itu pun hanya 1 kali. Dan menurut kami panggilan tersebut tidak resmi. Apakah penggugat ada yang ingin ditambahkan? Tidak, Pak Hakim, karena semua urusan kepada yang berkaitan dengan persidangan telah saya serahkan kepada kuasa hukum saya. Saudara saksi, apakah Anda pernah memberikan surat panggilan kepada penggugat? Pernah, Pak Hakim. Saya pernah ditugaskan memberi surat panggilan kepada penggugat. Kapan surat itu diberikan? Surat itu diberikan pada tanggal 6 Februari, tanggal 13 Februari, dan terakhir tanggal 20 Februari 2016 yang mulia. Kepada siapa Anda memberikan surat tersebut? Surat itu saya berikan kepada pemilik tanah dan rumah Bukit Duri. Apakah ada bukti terhadap hal tersebut? Ada yang mulia. Ini bukti serah terima surat tersebut yang mulia.
Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup, Hakim. Apakah ada yang ingin ditambahkan dari pihak kuasa hukum penggugat? Tidak, Hakim yang mulia. Tapi diizinkan, kami meminta waktu 1 minggu untuk menghadirkan saksi. Panitera, 1 minggu setelah sidang tanggal berapa? Tanggal 6 Mei 2016 yang mulia. Baiklah, permintaan saudara kami terima. Atas permintaan saudara, maka sidang kami tunda dan dilanjutkan pada tanggal 6 Mei 2016. Dengan ini, pihak-pihak yang berkepentingan diharapkan kehadirannya pada sidang berikutnya, dan dengan ini dinyatakan bahwa para pihak telah dipanggil secara patut. Sidang hari ini ditutup. Sidang keempat, Jakarta 6 Mei 2016. Sidang sengketa tata usaha negara nomor 205-G-2016-PT UN Jakarta. Antara Ikhwan sebagai penggugat melawan Satuan Polisi Pamung Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai tergugat. Majelis akan masuk ke ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Hari ini tanggal 6 Mei 2016, sidang tata usaha negara nomor 205-G-2016-PT UN Jakarta dengan ini dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Panitera, apakah pihak penggugat dan tergugat telah hadir? Sudah yang mulia. Tolong persilakan mereka untuk dihadapkan ke muka sidang. Baik, yang mulia Pak Hakim, para pihak dipersilakan memasuki ruangan sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Bagaimana pihak penggugat dan tergugat? Apakah sidang sudah bisa kita lanjutkan? Sudah, Pak Hakim yang mulia. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara telah membawa saksi? Iya, Pak Hakim yang mulia. Ya, silahkan dihadapkan ke muka sidang. Baik, Pak Hakim yang mulia. Kami membawa 2 saksi yang mulia. Kepada saksi, dipersilakan masuk. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui bahwa saudara dihadapkan ke muka sidang dengan alasan apa? Tahu Pak Hakim yang mulia. Saudara saksi, tolong sebutkan identitas saudara. Nama saya Paulinus Sibeliano Putra Duhari. Tempat tanggal lahir, Jakarta 11 Februari 1995. agama, Islam yang mulia. apakah saudara ada hubungan darah atau keluarga dengan pihak tergugat? Tidak Pak Hakim yang mulia. Saudara saksi kedua, sebutkan identitas saudara. Nama saya Pascal Alessandro Pani. Saya lahir tanggal 15 Mei 1995. Apakah saksi penggugat 1 dan saksi penggugat 2 bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia Pak Hakim. Baik, saksi pertama dan saksi kedua, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, yang sebenar-benarnya, yang tidak lain dan tidak bukan yang tidak lain dan tidak bukan dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Saudara saksi, apakah kalian pernah menerima surat panggilan untuk saudara penggugat dari Dinas Badan Pengawas Daerah Kota Jakarta? Saya tidak tahu pasti siapa yang memberikan yang mulia. Tapi yang memberikan surat tersebut menggunakan pakaian dinas yang mulia. Dan orang tersebut memberikan saya surat untuk diberikan kepada Pak Iqbal Wahyudi yang mulia, yang dalam hal ini sebagai penggugat. Kapan Anda menerima surat tersebut? Tepatnya pada tanggal 6 Februari 2016 yang mulia.
Baiklah, kepada hakim anggota apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Ya, silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah benar Anda pernah menandatangani tanda bukti penyerahan surat tersebut? Pernah yang mulia. Setelah surat itu saya terima, saya menandatangani tanda bukti bahwa surat itu telah diterima yang mulia. Kemudian Anda apakan surat tersebut? Saya letakkan di atas meja kerja Pak Iwan Baudi yang mulia. Karena pada saat itu beliau tidak ada di tempat. Saudara penggugat, benar pada tanggal 7 Februari 2016 Anda tidak ada di tempat? Benar yang mulia, saat itu saya sedang berada di luar kota yang mulia. Jadi Anda hanya menerima satu surat saja pada waktu itu? Benar yang mulia. Saudara saksi, setelah hal tersebut, apakah ada lagi surat panggilan yang kedua? Ada yang mulia. Yang menerima surat panggilan kedua saya sendiri yang mulia. Kapan Anda menerima surat tersebut? Surat kedua saya terima pada tanggal 14 April 2016 yang mulia. Apakah Anda juga diminta untuk menandatangani tanda bukti serah terima? Iya yang mulia. Kepada hakim anggota, apakah ada pertanyaan lagi? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, dalam menerima surat tersebut, apakah langsung Anda serahkan kepada penggugat? Tidak yang mulia, karena pada saat itu Pak Iwan Wahyudi yang dalam hal ini sebagai penggugat juga sedang tidak di tempat. Jadi saya letakkan di atas meja. Jadi, surat kedua Anda letakkan di atas meja kerja penggugat? Benar Pak Hakim yang mulia. Saudara penggugat, apakah yang dikatakan saksi benar? Benar yang mulia. Saudara penggugat, apakah benar? Kenapa Anda tidak tahu? Apakah benar? Apakah yang dikatakan saksi kedua? Benar yang mulia, tapi saya tidak tahu kalau itu surat peringatan karena saksi tidak memberitahu kepada saya terkait hal itu. Kenapa Anda tidak tahu? Apakah Anda tidak mengeceknya? Tidak yang mulia, karena pada saat itu saya sedang berbicara dengan pelanggan saya. Baik, dari saya cukup itu dulu yang mulia, Hakim Ketua. Baik, terima kasih hakim anggota. Apakah ada yang ingin ditambahkan dari pihak penggugat? Ada yang mulia Hakim. Silakan. Menurut saya tetap saja ini tidak masuk akal yang mulia. Penggugat tidak memberi kaitan akan tetapi melalui perantara orang lain. Tentunya ini tidak sesuai dengan prosedur yang mulia. Keberatan yang mulia. Keberatan diterima. Silakan. Apa yang dilakukan oleh klien kami sudah mematuhi aturan. Jadi saya rasa apa yang dilakukan klien saya adalah hal yang sesuai. Baiklah, untuk memastikan kebenaran tentang aturan dalam kasus ini, pihak pengadilan akan mendatangkan saksi ahli. Oleh sebab itu, maka sidang ditunda dan dilanjutkan 7 hari setelah sidang ini, tepatnya pada tanggal 13 Mei 2016. Dengan ini, pihak-pihak yang berkepentingan diharapkan kehadirannya pada sidang berikutnya. Dan dengan ini dinyatakan bahwa para pihak telah dipanggil secara patut. Sidang hari ini ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Sidang kelima, Jakarta 13 Mei 2016. Sidang sengketa tata usaha negara nomor 105-G-2016-PT UN Jakarta. Antara Ikhwan sebagai penggugat berhadapan dengan Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Administrasi Jakarta Selatan sebagai tergugat. Majelis Hakim akan masuk ke ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.
Hari ini tanggal 13 Mei 2016 sidang tata usaha negara nomor 205/G/2016/PTUN Jakarta dibuka dan terbuka untuk umum. Panitera, apakah pihak penggugat dan tergugat telah hadir? Sudah Yang Mulia. Persilakan mereka untuk dihadapkan ke muka sidang. Baik Yang Mulia Pak Hakim, para pihak dipersilakan memasuki ruangan sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Bagaimana pihak penggugat dan tergugat? Apakah sidang bisa kita mulai? Bisa. Yang Mulia. Kepada Panitera, apakah saksi ahli sudah hadir? Sudah Yang Mulia. Hadapkan mereka ke muka sidang. Baik Yang Mulia, saksi ahli silakan masuk. Saudara saksi ahli, sebutkan identitas saudara. Nama saya Devin Firman Ramadan Yang Mulia. Tanggal lahir, 28 November 1980. agama, Islam Yang Mulia. pekerjaan saudara, Saya dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Yang Mulia. apakah saudara bersedia disumpah dalam memberikan kesaksian menurut agama saudara? Bersedia Yang Mulia. Baik, saksi ahli, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang yang sebenar-benarnya, yang tidak lain dan tidak bukan dari yang sebenarnya. Saudara saksi ahli, ada beberapa pertanyaan yang harus Anda jawab sesuai keahlian Anda. Anda jelaskan bagaimana prosedur jika suatu pihak ingin mencabut surat izin dari suatu usaha. Baik Yang Mulia, ada beberapa prosedur yang harus dilakukan. Hal pertama ialah memberi peringatan tertulis kepada pihak yang memiliki usaha di mana surat tersebut berasal dari badan atau pejabat eksekutif. Hal ini sesuai dengan pasal 143 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Itu Yang Mulia. Baik, terima kasih. Kepada pihak penggugat atau tergugat, apakah ada yang ditanyakan? Ada Yang Mulia. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi ahli dalam memberi surat peringatan, berapa kali surat itu harus diberikan kepada pihak yang dicabut izinnya? 3 kali. Surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Berapa jarak waktu dalam memberikan surat tersebut? Cara pemberian surat adalah 7 hari. Dari hitung sejak surat itu dimulai diberikan. Cukup Yang Mulia, terima kasih. Baiklah. Pihak penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada Yang Mulia. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi ahli, dalam memberikan surat peringatan, apakah boleh jika memberikannya bukan kepada yang bersangkutan, tetapi kepada orang lain? Ada baiknya diberikan langsung kepada pihak yang bersangkutan. Namun jika pihak tidak bisa ditemui atau sedang tidak berada di tempat, maka boleh diberikan kepada orang lain. Dalam hal ini, orang tersebut adalah orang yang bisa dipercaya, dan terakhir dalam memberikan surat tersebut, harus ada tanda bukti serah terima. Saudara saksi ahli, bagaimana jika surat yang diberikan kepada orang lain, tapi tidak sampai kepada orang yang bersangkutan? Apakah itu tetap?
Seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa dalam memberikan surat tersebut harus ada kepada orang yang tepat, misalnya saudara atau keluarga. Jika perusahaan atau usaha yang diberikan kepada karyawan atau pekerja, jadi masalah sampai atau tidaknya itu bukan lagi menjadi urusan pihak pemberi surat, dan surat tersebut tetap sah. Yang mulia. Baiklah, terima kasih atas keterangan yang saudara sampaikan. Anda boleh meninggalkan ruangan sidang. Maka pembuktian telah selesai dan pembuktian yang diajukan. Dengan demikian keterangan oleh pihak penggugat dan tergugat serta keterangan para saksi, maka majelis hakim akan memberikan putusan 7 hari setelah sidang ini, yaitu tepatnya pada tanggal 20 Mei 2016. Pihak-pihak yang berperkara diharapkan kehadirannya pada sidang kelima, dan dengan ini dinyatakan para pihak telah dipanggil secara patut. Sidang hari ini ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Sidang ke-6, Jakarta 20 Mei 2016, sidang sengketa tata usaha negara nomor 205-G-2016-PTUN Jakarta. Antara Ikhwan sebagai penggugat melawan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai tergugat. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Hari ini tanggal 20 Mei 2016, sidang tata usaha negara nomor 205-G-2016-PTUN Jakarta dibuka dan terbuka untuk umum. Panitera, apakah pihak penggugat dan tergugat telah hadir? Sudah, Yang Mulia. Persilahkan mereka untuk dihadapkan ke muka sidang. Baik, Yang Mulia, para pihak dipersilakan memasuki ruangan sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Pada hari ini tanggal 20 Mei 2016 adalah pembacaan putusan terhadap perkara nomor 205-G-2016-PTUN Jakarta atas surat keputusan nomor 009-G-TUN-9-16 tertanggal 31 Agustus 2016 kepada para pihak agar didengarkan dan diperhatikan. Mengadili 1 dalam penundaan, menolak permohonan penundaan para penggugat. 2. Dalam eksepsi, menyatakan eksepsi tergugat tidak diterima untuk seluruhnya. 3. Dalam pokok sengketa. 1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan batal surat keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan nomor 1916-1.758.2 tertanggal 30 September 2016. Perihal surat peringatan 3 atau SP3 yang ditujukan kepada para pemilik atau penghuni bangunan yang terletak di bantaran Kali Ciliwung RW 09, RW 010, RW 011, dan RW 012, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan. 3. Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut surat keputusan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan nomor 1916-1.758.2 tertanggal 20 September 2016. Perihal surat peringatan 3 yang ditujukan kepada para pemilik atau penghuni bangunan yang terletak di bantaran Kali Ciliwung RW 09, RW 010, RW 011, RW 012, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan. 4. Menolak gugatan para penggugat untuk selebihnya. 5. Membebankan kepada tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp942.600. Demikian diputus secara mufakat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 oleh Michael Bredenchen, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Marcelino Luis sebagai Hakim Anggota 1 dan 2. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Devi Atmarani sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri kuasa hukum para penggugat dan kuasa hukum tergugat. Rincian biaya perkara: pendaftaran sebesar Rp30.000, ATK sebesar Rp125.000, panggilan sebesar Rp76.000, pemeriksaan setempat sebesar Rp700.000,
materai sebesar Rp10.000, redaksi sebesar Rp5.000. Jumlah Rp947.000. Saudara penggugat, apakah Anda menerima putusan ini? Ya, saya menerima yang mulia. Menerima yang mulia. Saudara tergugat, apakah saudara menerima putusan ini? Untuk sementara saya menerima putusan ini yang mulia. Baiklah, majelis hakim memberikan waktu selama 14 hari pada pihak penggugat untuk melakukan banding. Dengan demikian, sengketa terhadap perkara nomor 205-G-2016-PT-UN Jakarta atas surat keputusan nomor 009-G-TUN-9-16 tertanggal 31 Agustus 2016 dinyatakan selesai kepada pihak tergugat dan penggugat agar mematuhi putusan ini. Sidang pada hari ini ditutup. Sidang selesai, para majelis hakim bersalaman dan para pihak saling berjabat tangan. Terima kasih. Terima kasih.